Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Desa. Dan di sini saya akan menjelaskan cara membersihkan pokok kelapa sawit yang masih kecil ya teman-teman. Dan sebelum bekerja, semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan dalam beraktivitas. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan cara pembersihannya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, dan ini contoh pokok yang harus dibersihkan pada pokok kelapa sawit yang masih kecil ya teman-teman. Dan saya akan mempraktekkan caranya itu teman-teman. Oke. Oke teman-teman, dan seperti inilah contoh cara membersihkan pokok kelapa sawit yang masih kecil ya teman-teman. Jadi intinya gini teman-teman, kalau kita membersihkan pokok kelapa sawit yang masih kecil seperti ini, kita harus membersihkannya sekitaran 1 meter dari pokok kelapa sawit ya teman-teman, atau seberapa jauh daun-daun yang ada di pokok kelapa sawit ini harus dibersihkan teman-teman. Gulma-gulma yang ada di pokok kelapa sawit ini ya teman-teman. Dan kalau kita membersihkan pokok kelapa sawit yang seperti ini teman-teman, kita membersihkannya jangan pakai cangkul teman-teman. Dan saya akan memperlihatkannya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita membersihkannya dengan memakai cangkul, karena akar-akar pokok kelapa sawit yang muda tentunya pasti naik di atas permukaan tanah ya teman-teman. Jadi kalau kita akan membersihkannya dengan cara memakai cangkul, akar-akar yang muda akan terganggu dibuat oleh cangkul ya teman-teman. Jadi membersihkannya dengan cara memakai parang saja teman-teman, atau dibersihkan dengan seperti alat mesin babat ya teman-teman. Dan ada lagi teman-teman, ada lagi sebagian petani kebun sawit membersihkannya dengan cara menyemprot teman-teman. Itulah halangan bagi saya teman-teman, bagi saya. Itulah halangan bagi saya untuk membersihkan pokok kelapa sawit teman-teman. Karena apa coba? Karena kalau kita membersihkan pokok kelapa sawit dengan cara menyemprot, efek sampingnya lebih besar teman-teman. Karena apa coba? Karena kalau kita menyemprotkan gulma-gulma yang ada di sekitaran pokok kelapa sawit, perkembangannya akan semakin lama menumbuh ya teman-teman. Dan daunan seperti ini, nah teman-teman. Dan daunan seperti pokok kelapa sawit ini akan menyebabkan kuningan ya teman-teman. Dan kalau daun kelapa sawit itu sudah menyebabkan kuningan gara-gara racun atau disemprot, dan tidak bisa lagi diulang kembali teman-teman, dan tidak lagi diubah seperti yang biasa teman-teman, hijau seperti ini. Dan tentunya daun yang sudah kita semprotkan dengan racun ke daun pokok kelapa sawit tentunya akan kuningan dulu dan langsung dia membusuk teman-teman. Dan itulah efek sampingnya kalau kita membersihkan pokok kelapa sawit yang besar atau dengan yang kecil dengan cara mencangkul teman-teman.
Oke, dan sini saya lanjut saja untuk mempraktekkan bagaimana cara membersihkan pokok kelapa sawit yang kecil tadi, teman. Nah, dan contohnya seperti ini, teman. Pokok kelapa sawit yang masih kecil dibersihkannya dengan cara mencangkul, teman. Karena pokok kelapa sawit yang sebesar ini atau yang sekecil ini, teman, tentunya akarnya belum ada di atas, teman, karena pokoknya masih kecil, teman. Jadi tentunya saja kita bisa membersihkan dengan memakai cangkul, teman, karena akarnya belum ada yang naik, ya, teman. Dan ukuran pembersihannya sepanjang ukuran daunnya lah, teman-teman, ya. Seperti ini, teman. Dan pembersihan paling lama dibersihkan selama setidak 2 atau 3 bulan sekali, teman. Karena supaya perkembangannya cepat membesar atau tumbuh besar lagi, teman-teman, ya. Dan di sini saya akan sekalian juga spill pupuk yang saya gunakan untuk pokok kelapa sawit sekecil ini, teman-teman. Pokok kelapa sawit yang saya gunakan sekecil ini yaitu urea subsidi, teman-teman. Oke, itu saja, teman-teman. Semoga saran yang saya berikan semoga bermanfaat buat para petani pokok kelapa sawit, teman-teman. Dan salam sukses petani sawit. Selamat sore.